Halo semua, di sini saya Muhammad Aluyansa, mahasiswa dari Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di video kali ini, kita akan belajar mata kuliah Manajerial Koperasi dan UKM, di mana materinya yaitu Pergerakan Koperasi dan UKM. Di dalam materi Pergerakan Koperasi dan UKM, terdapat beberapa sub-sub judul. Yang pertama yaitu Mode Pengolahan Koperasi. Kita semua tahu bahwa koperasi itu dikembangkan sesuai dengan peranan anggotanya dan sesuai dengan kemampuan para anggota koperasi tersebut. Pengelolaan koperasi yang baik adalah yang antara pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang, artinya keuntungan yang didapat harus disimpan, sedangkan uang modal yang kembali dapat digunakan sebagai pengeluaran lagi. Agar bisa berjalan dengan baik, koperasi perlu dijalankan secara profesional dan melibatkan unsur-unsur antara lain rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas. Yang kedua yaitu isu strategi tentang pengkoperasian. Maksudnya di sini adalah strategi koperasi di tahun ini atau di jangka waktu tertentu yang sudah mereka tentukan. Di sini saya mengambil strateginya yaitu terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern dan mewujudkan koperasi yang mandiri dan berdaulat. Untuk mewujudkan koperasi modern yang maju, berdaulat, dan mandiri, sebuah koperasi harus meningkatkan jumlahnya. Maksudnya di sini jumlah koperasi yang maju dan sudah modern. Apa dikatakan modern? Yaitu semua yang dilakukan sudah terorganisasi oleh digitalisasi. Begitu maksudnya. Dan juga koperasi harus bisa berbasis oleh startup. Yang itu tadi saya bilang, berbasis online dan digitalisasi. Subjudul yang ketiga yaitu kajian tentang koordinasi pemerintah dalam pembinaan UKM. Nah, pemerintah dalam pembinaan UKM ini sangatlah penting perannya, yaitu sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah sebagai regulator di sini maksudnya pemerintah yang membuat sebuah kebijakan untuk UKM menjalankan usahanya agar UKM tersebut semakin maju dan semakin berkembang. Terutama di masa pandemi sekarang ini, UMKM yang gulung tikar. Pemerintah sebagai fasilitator itu maksudnya pemerintah memberikan dana atau memberikan bantuan modal kepada UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Contoh, UMKM tersebut membutuhkan alat untuk membuat pakaian dan untuk menambah jumlah produksinya. Maka pemerintah dapat memberikan bantuan seperti mesin jahit atau mesin bordir sesuai dengan apa yang dibutuhkan UMKM tersebut. Atau UMKM tersebut hanya membutuhkan modal uang untuk membelikan bahan baku segala macamnya. Itu juga bisa. Nah, terkait dengan pemodalan tersebut, pemerintah ada baiknya melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pelatihan, dan informasi yang cukup dalam mengolah dana yang diberikan oleh pemerintah agar itu digunakan secara efektif dan tercapai tujuan dari UMKM tersebut. Submateri yang keempat adalah pemahaman pemberdayaan koperasi dan UKM dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. UKM di masa pandemi COVID-19 saat ini sangat-sangatlah sulit untuk dijalankan karena mereka harus bersaing dengan perusahaan besar, belum lagi PSBB yang dilakukan di beberapa kota yang mengakibatkan omset mereka turun drastis. Bahkan ada UMKM yang sampai gulung tikar. Sebenarnya UMKM tidak melulu di masa pandemi ini harus bersedih karena mereka dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan mereka. Kita tahu di pandemi COVID saat ini yang paling diuntungkan adalah bisnis online, bisnis secara daring ya. Maka dari itu UMKM yang sebelumnya hanya terbatas oleh toko fisik, belum toko online, itu harus segera merubah pola pikir dan pola kerjanya, berpindah ke era digitalisasi. Dan itu lebih mudah, itu yang lebih banyak dipilih oleh masyarakat saat pandemi saat ini. Dan itu merupakan suatu keuntungan yang jika dimanfaatkan lebih akan sangat luar biasa hasilnya. Submateri yang kelima yaitu dampak KUR terhadap UMKM. Nah, sudah jelas KUR berdampak positif terhadap UMKM, apalagi yang sedang membutuhkan
contoh modal, dan lainnya sebagainya. Yang keenam yaitu kajian kontribusi kredit program pemerintah dalam mendukung pemodalan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa ada perbedaan kinerja sebelum dan sesudah UMKM mendapatkan dana KUR. Dan perbedaannya adalah kinerja UMKM tersebut lebih baik daripada sebelum mendapatkan dana KUR. Nah, dari kajian tersebut bisa disimpulkan bahwa masih banyak UKM di Nusantara ini atau di sekitaran lingkungan kita yang masih harus memanfaatkan dana KUR tersebut. Oke teman-teman, begitu saja pemaparan saya untuk materi mata kuliah manajerial koperasi tentang pergerakan koperasi dan UKM saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan salam mahasiswa.